Halo, selamat datang di channel Jamaluddin Afghani. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya nyimpen kamera biar nggak kena jamur. Oke, sebelum kita masuk videonya, seperti biasa kita intro dulu. Nah, buat lo yang baru pertama kali datang ke channel ini, di channel ini gue banyak ngebahas tentang tutorial, vlog, dan review. So, jika lo suka dengan konten-konten yang seperti itu, lo bisa cek video-video gue sebelumnya. Nah, di video kali ini, kebetulan gue mau ganti serap air tempat penyimpanan kamera gue. Jadi, daripada gue ganti doang, mendingan gue bikin juga videonya biar kalian juga tahu gimana caranya sih nyimpen kamera supaya nggak berjamur lensanya ataupun optiknya. Nah, di sini gue itu cuman pakai yang namanya serap air. Dan ini udah gue pakai mungkin sekitar 5-4 tahun lah ya. Gue pakai ini dan langsung aja gue akan ambil dry box gue yang sebenarnya biasanya ada di sini ya. Nah, ini karena gue angkat ke bawah nih, mau dibikin video, jadi akan gue angkat ke meja. Nah, ini sebenarnya sekalian aja sih gue kasih tahu juga gearnya ada apa aja gitu ya. Nah, jadi di dry box ini dulu gue beli sekitar 5 tahun yang lalu mungkin atau 6 tahun yang lalu. Dulu memang ada bawaan si dry boxnya ini silika gel gitu dicas, cuman beberapa bulan gua pakai kayaknya nggak efektif gitu. Kelembapan di dalam dry boxnya itu nggak teratur dengan baik. Nah, di sini setelah gua cari-cari waktu itu gua dapet rekomendasi gitu ya dari YouTube juga. Nah, gua pakai ini serap air namanya. Nah, ini dari Bagus ya. Banyak banget yang kayak gini tuh dijual di Indomaret ya. Nah, ini kebetulan udah lama banget, mungkin udah hampir 6 bulan ya. Gua malas ganti, jadi gua baru kepikiran buat ganti lagi karena ini kalau lu bisa lihat di sini airnya udah mau penuh. Ya, di sini ada kayak apa sih? Ada kayak airnya gini. Nah, kalau lihat tuh itu ada airnya. Nah, ini asalnya itu nggak ada airnya kayak gini nih. Nih, ini baru gua beli, kita buka dulu ya. Ini tuh sebenarnya buat di lemari bisa ya, terus buat di apa, buat di area-area lembab lah sebenarnya di dalam rumah. Cuman gua fungsikan si fungsikan si serap air ini buat di dalam dry box. Nah, dan ini bener-bener berfungsi dengan baik sih kalau menurut gua ya, karena dia bisa menyerap air sebanyak ini loh. Nah, yang mana ini kalau misalkan kita nggak pakai silika gel atau serap air kayak gini, kemungkinan si air ini akan nempel embunnya di lensa gitu. Dan lama-lama dia akan buram lensanya, kemudian berjamur gitu. Nah, disitulah kelembapan kacanya jadi tertutup sama jamur nantinya gitu. Tapi sebelum kita bahas ini, gue akan keluarin dulu ya barang-barangnya yang di sini, atau mungkin gak usah ya. Ya, jadi di dalam dry box gue ini sebenarnya cuman ada ini sih ya, Xiaomi Cam yang belakangnya juga udah patah nih. Jarang amat gue pakai. Kemudian ada pengukur suhu juga di sini ya. Nah, ini gue juga beli di marketplace ya. Kemudian ada beberapa filter kayak gini. Oke ya. Terus ada lensa 30 mili gua ya, Sigma. Nah, ini aja sih isinya ya, nggak banyak. Kemudian ini dry boxnya, alasnya ini kayak busa gitu ya, busa silikon gitu. Nah, di sini juga ada beberapa atribut lensa lah ya, sama flash. Nah, oke, jadi video ini nggak bakal panjang karena gue cuma pengen ngasih tahu gimana cara pemakaiannya. Jadi kalau lu bisa lihat, kita buka ya. Wow. Nah, ini tuh udah apa ya? Mungkin lu bisa lihat dari atas deh. Nah, ini udah kering nih. Silika gelnya udah kayak udah basah gini sih. Dia nanti kalau udah menyerap air tuh akan kayak gini jadinya. Nah, ini ada airnya tuh. Bayangin semua air ini nempel di kamera lensa lu atau di apa namanya, di optik
viewfindernya. Nah ini akan merusak performa lensa lo gitu, akan menurunkan performa lensa lo gitu. Nah di sini kalau kita bisa lihat, oh ini kebetulan beda sih. Oh iya. Nah kalau yang ini bentuknya kayak gini, jadi di dalamnya ada yang kayak gini. Kalau ini yang ini ya, yang sebelumnya gua beli, dia udah langsung ada di dalam sini si silika gelnya ya. Ini si serbuk ininya tuh udah langsung ada di sini dan ada tempat airnya di bawah. Nah kalau ini baru sih gua beli yang kayak gini ya. Jadi kalau yang ini tuh bentuknya kayak gini, misah gitu, ada dua. Dan kita harus buka sendiri ininya untuk dimasukin ke sini gitu. Dan tadi kita juga dapat bonus ya. Jadi pas beli ini dapat satu buat nanti isi ulangnya gitu. Nah, tadi kata. Oke ya, kita buka dulu. Dan ini wangi juga sih. Kalau silika gel yang biasa itu kurang apa ya? Nggak ada. Berdebu ya. Kalau silika gel yang buat kamera itu, setahu gue tuh nggak ini apa namanya, nggak ada harum-harumnya gitu, dia netral aja. Terus dia juga bisa dicas kan, berwarna juga. Kalau misalkan kita cas jadi warna biru, kalau misalnya udah habis jadi warna merah gitu. Nah kalau ini tuh putih aja. Nah kalau misalkan nanti dia kering ya, atau udah nggak bisa dipakai, dia jadi kayak gini. Pokoknya jadi berubah jadi air gitu. Nggak ngerti juga gue gimana prosesnya ya. Cuma yang jelas, nah ini udah kayak gini aja. Kemudian ini di sini kan ada si plastik atau apa? Ada kayak semacam kertasnya gitu. Nah ini nggak usah dibuka, jadi memang ini kayak gini aja. Ini juga nggak gua buka, jadi nanti dia menyerapnya lewat sini gitu, masuk kelembapannya. Oke, so langsung aja kita pasang. Nah kalau udah kayak gini, lo posisiin aja di mana di dalam dry boxnya supaya posisinya nggak ngeganggu dan tidak memakan penyimpanan kamera lu gitu ya. Nah di sini gue taruh di sini di paling ujung biasanya, jadinya kayak gini. Terus tadi mana? Nah ini dia. Yang paling penting lu harus punya ini sih. Ini tuh ada kayak apa ya? Kayak alat pengukur kelembapan gitu. Nah nanti ini tuh biasanya range-nya di angka 25 sampai 40. Itu suhu yang bagus buat kamera. Kalau biasanya gue pakai di range segitulah, tapi rata-rata dia menunjukkan angka di angka 28 sampai 30 sih. Ya kalau misalkan ininya udah mulai berair, dia akan menunjukkan angka di atas 30, 40 lah. 30 sampai 40 kayak gitu. Jadi kalau misalkan ininya baru, nanti dia akan turun. Sekarang kan 70 nih. Nanti gue akan kasih lihat kalau dia udah turun ya. Tapi nggak sekarang, mungkin beberapa jam ke depan. Ya, gue taruh di dalam sini biar kelihatan. Kalau udah gitu, lu tinggal tutup aja deh dry boxnya. Nah, tinggal tutup dengan rapat. Lu balikin lagi ke tempatnya. Oke. Selesai. Nah, kalau udah kayak gitu, nah gitu aja. Jadi kalau lu udah masukin, lu udah ganti, lu tinggal taruh lagi aja dry boxnya ke tempatnya. Sesimpel itu supaya kamera kalian nggak berjamur atau lensa kalian nggak berjamur. Sesimpel itu cara merawat kamera dan lensa ya. Jadi jangan sampai kalian punya kamera mahal-mahal tapi disimpannya sembarangan. Contoh gua dulu nyimpen kamera itu dalam lemari dengan tumpukan baju karena mungkin takut diambil orang atau takut dimainin orang yang datang ke rumah, jadi gue simpen dalam lemari. Tapi karena ketakutan gue yang gak jelas juga dan ketidaktahuan gue, jadi lensa gue yang beli 6 juta itu akhirnya gue jual dengan harga 2.700.000 karena lensanya berjamur dan udah parah banget jamurnya. Untuk ngebersihin juga gue belum ngerti dulu, jadi gue jual aja gitu. Karena memang ke hasil fotonya juga berpengaruh banyak kalau misalkan lensa lu udah berjamur parah banget. Nah mungkin itu aja tips dari gue di weekend kali ini ya. Semoga nanti kedepannya ada video-video tips kayak gini lagi. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah dan like video ini, share juga teman-teman kalian. And as always, thanks for watching this video. See you on the next video. Goodbye.